Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah H/3. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi sepanjang zaman, satu-satunya manusia yang pada saat sakaratul maut mendoakan kita dan mengkhawatirkan kita, serta memberikan syafaat kepada kita, manusia yang tidak pernah kita temui, tetapi kita cintai melebihi dari cinta kita pada diri sendiri, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh, putus-putus. Baik. Suara saya putus-putus hanya di Ilyasa Maulana atau semuanya juga putus-putus? Oke, putus-putus. Semuanya putus-putus, Bu. Saya matikan ya videonya ya. Ya, baik. Apakah suaranya masih putus-putus? Tidak, lancar, Bu. Bu. Lancar, Bu. Baik, ya. Oke. Bu. Ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini dan juga seterusnya kita semua dilimpahi kesehatan, dijauhkan dari semua mara bahaya, dijauhkan dari pandemi yang semakin hari semakin semakin ganas ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati ujian ini dengan nilai A. Bukan nilai B dan nilai C, ya. Salah satunya adalah memanfaatkan pandemi ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya karena kesibukan kuliah sambil kerja, ya. Tidak sempat sholat duha. Meskipun sebetulnya bisa disempatkan ya, tidak sempat sholat duha, lupa baca Al-Quran, kecapean bangun, tidak sholat tahajud ya. Nah, dengan pandemi seperti ini, kita banyak waktu, tidak terlalu lelah menghabiskan waktu di luar, sehingga apa yang selama ini dilupa-lupakan, tidak disempat-sempatkan gitu ya, itu bisa kita laksanakan dengan baik ya, manfaatkan waktu yang sangat berharga ini. Hari ini kita akan melanjutkan cara mengajukan gugatan yang secara garis besar sudah disampaikan minggu yang lalu ya. Mungkin ada beberapa detail yang terlewat oleh saya waktu menjelaskan, atau ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang selama 1 minggu ini mau ditanyakan tapi nunggu kuliahnya nunggu ada mata kuliahnya gitu ya. Nanti mau ditanyakan ya, silakan bisa ditanyakan. Dan biasanya juga pertanyaan-pertanyaan mahasiswa inilah yang menjadi bahan saya untuk membuat soal ujian, baik UTS maupun UAS, gitu ya. Nah,
Saya share screen dulu. Minggu lalu sampai di sini. Nah, ini ya. Proses putusan pengadilan. Nah, baik. Untuk merimain kembali, saya akan meminta mahasiswa secara random untuk menjelaskan proses beracara perdata di pengadilan negeri. Sebetulnya nggak hanya pengadilan negeri ya, karena hukum acara perdata ini juga diterapkan di pengadilan agama. Ini siapa yang admit? Nah, ya, oke. Nah, coba. Ya, Farel. Dijelaskan, sharing sama teman-temannya, ya. Ini saya kasih kesempatan Farel untuk membuat pahala amal jariah, ya, menerangkan kembali kepada teman-temannya mengenai perkara yang masuk. Oh, sebentar, bukan ini ya. Nah, ini dulu. Mengenai berkas gugatan. Nah, ini kan kita memasukkan berkas gugatan. Nah, coba dijelaskan berkas gugatan itu dimasukkan ke pengadilan negeri mana, Farel? Nggak ada ya? Ini mati ya? Halo? Ada Bu, ada ini. Ada ya? Bentar, kok hilang? Saya nggak bisa lihat ini. Oh, oke. Sudah muncul lagi. Nah, Farel ada? Nggak ada. Fahri? Ada ini Bu, ada punya Ibu tabelnya. Fahri ada? Ini kalau di saya nggak ada ini videonya. Video mahasiswanya. Fahri nggak ada juga? Taufan ada? Nggak ada juga. Ada kemana ini? Taufan ada sih Bu. Di Taufan situnya ada? sih ada, cuma nggak ada Taufan suaranya. lagi di jalan? Lagi di jalan atau enggak? Kalau lagi di jalan kan nggak bisa jawab pertanyaan. Hilang lagi videonya. Ini siapa yang ada di sini? Adenovensia, ada? Agung Kurniawan. Agung mana Agung? Hanum Salsabila. Nggak ada juga. Taufan, Farel, AJS, nggak ada semua.
Ade Novensia, Agung Kurniawan, Angga Pauji, Bilkis, ada? Bobby, Chandra, nggak ada juga. Fahmi Ibad, Iya, Bu. mana Fahmi? Ada? Iya, Bu, saya, Bu. Hadir, Bu. Ya. Fahmi lagi di jalan atau bisa jawab pertanyaan nih? Insya Allah bisa, Bu. Oke, ya. Fahmi, salah atau benar itu bukan masalah, ya. Ya, Bu. Ya, yang penting adalah usahanya untuk menjawab, dan apapun itu Allah akan menilai sebagai berbagi ilmu, ya, insya Allah. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan di dalam bagan yang saya buat, penggugat itu memasukkan berkas gugatan. Nah, memasukkan berkas gugatannya itu ke pengadilan negeri mana? Bismillah. Kalau ini, Bu, dalam gugatan apa, Bu? Saya baru masuk sih, Bu. Secara Baru masuk general apa sekarang? gimana? Kemarin nggak masuk. Kemarin masuk sih, Bu. Nah, coba. Ini misalnya, Fahmi jadi penggugat. Ya, Bu. Yang menjadi tergugatnya Tovan. Fahmi bikin berkas gugatan. Nah, Fahmi menyerahkan berkas gugatannya ke pengadilan negeri mana? Nih, Fahmi di Tangerang. Taufan Ya, Bu. di Jakarta Selatan. Ya, Fahmi di Tangerang, Taufan Jakarta Selatan jadi tergugat, Fahminya penggugat. Berkas gugatannya Fahmi masukinnya kemana? Ke pengadilan negeri mana? Kalau saya nggak salah di Pengadilan Negeri Tangerang, Bu, sesuai apa namanya domisili saya berada, Bu. Jakarta Selatan, Bu. Siapa yang jawab tuh? Taufan. Taufan, Bu. Iya, Bu. Kenapa di Jakarta Selatan? Iya, Bu, karena jika suatu pihak penggugat gitu, Bu, ya, itu ngasih berkasnya itu ke pengadilan yang berdomisili sesuai dengan tergugat, Bu. Ya, betul. Itu jawaban yang tepat. Ya. Tapi terima kasih untuk Fahmi sudah mau menjawab. Terima kasih untuk Taufan sudah menjawab juga. Jadi, Ya, Bu. gugatan harus dimasukkan ke pengadilan negeri di mana tergugat berdomisili. Bagaimana kalau berkas gugatannya dimasukkan di tempat penggugat berdomisili? Farel. Halo Farel, ada? Ada yang mau mencoba menjawab? Bagaimana kalau berkas gugatannya justru dimasukkan ke pengadilan negeri di mana penggugat berdomisili? Ada yang mau coba jawab? Saya boleh nggak, Bu? Boleh, sangat boleh. Ya, silakan Pak Michael. Itu bisa saja, Bu, itu dilakukan, tetapi nanti kemudian itu berkas itu akan dilimpahkan ke daerah atau tempat seseorang yang digugat itu digugatkan. Terima Istilahnya, kasih. Ya, boleh diistilahkan akan dilimpahkan lagi gitu. baik. Ada lagi yang mau coba jawab? Tidak bisa, Bu, atau batal gugatan tersebut karena pihak dari tergugat tersebut belum tentu bersalah gitu, Bu. Ya,
Tidak bisa Pak Michael, ya. Kalau penggugat memasukkan berkas gugatannya ke pengadilan negeri di mana penggugat berdomisili, berkas gugatannya itu akan dikembalikan untuk diperbaiki. Karena kompetensi absolut lembaga peradilannya tidak tepat. Nah, Iya, inilah itu yang dilimpahkan lagi. Itu dilimpahkan, bukan? Apa enggak? Enggak bisa, nggak diterima. Nah, ini kan ada gugatan nih yang di bagan ini berkas gugatan. Gugatan tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Berarti tidak sidang kan? Tidak diterima kenapa? Karena tidak memenuhi unsur formil. Unsur formilnya apa saja? Nah, ini kan sudah kita bahas nih minggu yang lalu, ya. Yang pertama, unsur formil itu yang harus dipenuhi adalah identitas para pihak. Harus jelas, sejelas-jelasnya. Biasanya kalau kita sebagai penggugat sudah pasti kita memberikan identitas kita yang jelas, gitu ya. Nah, begitu juga identitas tergugatnya, kita harus jelas tuh. Dari mulai nama lengkap, alamat, kewarganegaraannya, sampai gender, pekerjaan, semua syarat formil itu harus lengkap. Terlepas apakah identitas yang diberikan oleh tergugat kepada kita ketika kita membuat perjanjian tertentu dengan tergugat, tergugatnya tidak memberikan identitas yang benar. Karena ada juga ketika kita membuat perjanjian tertentu dengan orang lainnya ini sudah beritikat buruk. Gitu ya, dari awal sudah berniat, misalnya, oh pembayarannya ada 2 termin. Termin pertama dia bayar, termin kedua dia nggak bayar, wan prestasi. Tapi itu sengaja, gitu ya. Bukan karena dia tidak mampu membayar, tapi karena dia tidak mau bayar. Gitu. Nah ini kan berarti ada itikat buruk. Itu bisa dipidana tuh, pasal penipuan. Gitu ya. Nah, jadi berkas gugatan memang harus dimasukkan di tempat di mana tergugat berdomisili, kecuali tergugatnya tidak bisa ditemukan. KTP yang dikasih waktu dia bikin perjanjian dengan kita, KTP-nya KTP palsu. Misalnya, ya, ada kayak gitu. Sebelum ada kartu elektronik, pembuatan KTP masih manual, itu satu orang bisa punya 3 KTP. Sangat mudah membuat KTP di Indonesia ya. Nah, kecuali seperti itu, nah bisa berkas gugatan dimasukkan di pengadilan negeri di mana penggugat berdomisili. Tapi memang harus betul-betul tidak bisa ditemukan tergugat, gitu ya. Kemudian gugatan juga tidak diterima kalau gugatan ganti rugi tidak dirinci. Memang sudah pasti ada kerugian yang diderita oleh penggugat kalau dia sampai melakukan gugatan ke pengadilan. Ganti ruginya harus dirinci. Kalau ganti ruginya tidak dirinci, gugatan tidak diterima. Syarat. Boleh tanya dikit nggak, Bu? Ya, silakan. Saya kan pernah membaca sedikit, Bu, ya, terkait dengan kata kompetensi relatif itu ya, Bu. Ya. Kan kalau kita umpamanya kan kita mau mengajukan, ini contoh ini, Bu, saya mau mengajukan, sebenarnya kan perundingan kan umpamanya di Jakarta, tapi saya mau mengajukannya di Tangerang, gitu kan. Ini kan mengajukan jadinya kayak mungkin bisa tetap diajukan, tapi gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan resikonya tergugat itu akan mengajukan eksepsi.
Eksepsinya tetap di wilayah. Sebentar, ini penggugatnya domisilinya Tangerang. Tergugatnya? Iya. Umpamanya Jakarta. Jakarta, oke. Terus berarti penggugatnya kan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan misalnya. Iya. Ya. Terus di sini kan mungkin saya tetap bisa melakukan di Tangerang, tetapi dengan resikonya tergugat akan mengajukan eksepsi gitu. Oh iya, tapi sebelum itu belum sidang, Pak Michael. Oh. Belum sidang karena Iya, Bu, ya. Ketika kita masukin berkas gugatan, kita dipanggil nih, para pihaknya dipanggil. Ya, Bu. Kita belum dipanggil nih, baru masukin berkas doang ke Pengadilan Negeri Tangerang. Oh. Diperiksa kan di sana Ya. sebelum bayar biaya pokok perkara. Loh, kok ini ke sini? Harusnya ke domisilinya tergugat. Nah, nggak diterima. Ya. Itu kan belum masuk pengadilan, belum masuk ke ruangan. Ya, oke, Bu, paham, Bu. Ya, dikembalikan. Jadi nggak sampai bayar. Makanya kalau ya ada juga yang ya namanya di mana-mana ya, ada orang oknum ya. Jadi kalau jangan mau disuruh bayar biaya pokok perkara sebelum berkas gugatan kita diperiksa. Gitu ya. Diperiksa dulu berkas gugatannya, sudah sesuai belum nih format gugatannya. Terus kompetensi relatifnya sudah belum. Gitu. Kalau sudah kan nanti kita dikasih tahu bahwa sudah lengkap. Gitu kan. Nah, baru kita disuruh bayar. Nah, kalau udah bayar itu berarti nanti dipanggil untuk sidang pertama. Nah, pembayaran itu sekaligus juga untuk memanggil tergugat. Jadi manggil tergugat itu kita yang bayar, penggugatnya, termasuk pada biaya pokok perkara. Makanya kalau dimintai uang dengan alasan, ini di luar pengadilan ya, ada juga yang begitu, di luar pengadilan disamperin misalnya ya, ini saya mau nganter surat gugatan, nganter leras, minta uang untuk transport, jangan dikasih. Itu sudah termasuk biaya pokok perkara yang kita bayar. Ya ini banyak, ya nggak banyak sih. Ya kalau dinilainya kita dinilainya kita belum pernah sidang gitu ya. Nah itu dikiranya kita nggak tahu prosedurnya, jadi dicoba-coba gitu. Ya dicoba-coba dimintai uang. Minta transport 200 gitu ya. Ya. Lagi mau bertanya lagi, Bu? Ya, silakan Pak Michael. Iya, Bu. Ini kan ini contoh aja ya, Bu ya? Ya. Ada suatu perkara, ada suatu yang harus diselesaikan. Tiba-tiba antara kedua belah pihak, contohnya tadi itu, saya tinggal di Tangerang dan yang tergugat itu di daerah Jakarta Selatan. Dan seharusnya kan memang kita harus melapornya ke Jakarta Selatan. Ya. Pengadilan Jakarta Selatan. Betul. Tetapi antara saya dan pihak yang tergugat, yang digugat ini melakukan perundingan, perundingan untuk mengadakan gugatannya di tempat saya berdomisili, bukan tempat yang digugat lagi. Ya. Gitu. Itu bisa? Nggak bisa. Oh. Iya, nggak bisa. Karena ini sudah acara formil. Formil itu, ini ya, unsur formil. Formil ini harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kesepakatan seperti itu tidak bisa diterapkan untuk syarat formil. Karena sudah ketentuannya acara perdata. Kalau mau perundingan itu masih bisa, tapi bukan unsur formilnya, unsur materialnya. Gitu. Meskipun ini sepertinya tidak pernah dilakukan ya, saya belum pernah begitu. Karena kalaupun ada perundingan, berundingnya itu bukan hal-hal yang sudah diatur dalam acara perdata gitu. Tapi berundingnya mengenai substansi gugatan.
Kadang-kadang malah bisa terselesaikannya di luar pengadilan gitu. Sebelum maju ke pengadilan sudah tercapai perdamaian, ya udah ngapain ke pengadilan gitu. Kadang-kadang surat dari pengadilan sudah sampai ke tergugat gitu ya. Nah, tergugat dengan itikat baik ingin menyelesaikan di luar persidangan, ya tentu saja disambut dengan sangat baik, karena pengadilan itu kan jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak. Lagi pula nanti kalau nggak mediasi dulu, kan urutannya harus mediasi. Kalau nggak mediasi dulu, nanti di pengadilan juga sama majelis hakim disuruh mediasi dulu, gitu. Ya mendingan sebelum maju sidang sudah mediasi gitu. Jadi benar-benar ketika maju ke pengadilan itu memang sudah nggak ada jalan lain selain meminta keadilan kepada majelis hakim, gitu ya. Ingat, maju sidang itu jalan terakhir, jangan dijadikan jalan yang pertama. Kenapa? Yang pertama, gimana ngomongnya ya? Kalau yang bersengketa itu masih ada hubungan keluarga, maju ke pengadilan itu menghancurkan, sangat menghancurkan hubungan kekeluargaan kedua belah pihak. Hubungan baik itu tidak akan pernah pulih kembali, kecuali campur tangan Tuhan. Nah, tapi selama ini saya lihat Tuhan itu tidak campur tangan gitu. Kalau sudah ada para pihak yang bersengketa ini ya, hubungan keluarga gitu, itu sampai ke anak-anak tuh ikut bersengketa gitu. Padahal sengketanya antara orang tuanya dengan pamannya misalnya gitu ya. Tapi sampai ke anak-anak, sampai sepupu tuh ikut hancur keluarganya. Jadi kita sebagai konsultan hukum atau nanti jadi kuasa hukum ya, jangan serta-merta mendorong para pihak itu udah ke pengadilan aja. Jangan ya. Kita lihat dulu para pihaknya ada hubungan keluarga apa enggak. Kalau ada hubungan keluarga, mediasi. Wah, nanti argonya nggak jalan jadi kuasa hukum, siapa bilang? Gitu. Ya. Justru penyelesaian di luar pengadilan itu lebih menguntungkan, baik secara materi maupun secara waktu dan pikiran untuk para pihak dan untuk kuasa hukum. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau penyelesaian di luar pengadilan nanti argonya nggak jalan, nggak, salah besar, ya. Nah, kita mendorong para pihak justru untuk menyelesaikannya di luar persidangan. Nah, nanti mahasiswa bisa ambil pelatihan untuk menjadi mediator, gitu ya. Setelah jadi sarjana, syaratnya sarjana hukum gitu. Sarjana hukum, nanti ambil pelatihan di mediator. Itu biasanya yang menyelenggarakan itu perguruan tinggi yang fakultas hukumnya sudah terakreditasi A, gitu ya. Nah, itu bisa ikut pelatihan jadi mediator. Nah, kemudian ini ya, tidak memenuhi unsur formal. Ini sudah saya sampaikan juga di kuliah sebelumnya. Apa saja yang menyebabkan gugatan itu tidak diterima? Yang pertama, gugatannya tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukum tuh dikembalikan tuh berkas gugatannya. Atau ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya ada, tapi dalil gugatannya bertentangan dengan dasar hukum. Contoh misalnya nih, dalil gugatannya wan prestasi, tapi dasar hukum yang digunakan PMH, perbuatan melawan hukum. Jelas beda. Jadi harus sinkron, ya, antara dalil gugatan dengan dasar hukum. Nah, kemudian juga tidak diterima gugatan kalau gugatannya itu ditujukan kepada pihak lain tapi tidak mengandung sengketa.
Ya, kalau gugatan itu ya harus ada sengketanya. Kalau tidak ada sengketanya namanya permohonan. Ya, gitu ya. Berbeda lagi nanti beracaranya lebih singkat daripada gugatan. Kalau permohonan itu paling 2 kali sidang udah selesai. Gitu ya, 2-3 kali sidang. Gugatan tidak diterima kalau objek sengketanya tidak jelas. Kalau objek sengketanya misalnya tanah, harus jelas ya tanahnya ada di mana, nomor SHM-nya berapa. Nah, itu harus jelas semua detail. Kalau tergugatnya juga harus jelas ya, identitasnya harus jelas. Kemudian gugatan tidak diterima kalau gugatannya prematur. Gugatan prematur adalah gugatan yang belum sampai pada batas tempo suatu perjanjian, tapi penggugat sudah melakukan gugatan ke pengadilan. Ini pasti ditolak oleh majelis hakim. Nah, terhadap gugatan ini bisa diajukan kembali sampai batas tempo perjanjian itu. Ya. Gugatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan juga kesusilaan. Misalnya contoh, wan prestasi pada perjanjian yang tidak halal. Ini sudah kita bahas juga. Kemudian kekuasaan kehakiman sudah ya. Oh ini kita sekarang yang dibahas itu kalau gimana kalau gugatannya diterima, gitu. Gugatannya diterima berarti unsur formilnya udah terpenuhi semua, sudah benar. Oh ya, satu lagi, saya mendapatkan laporan dari mahasiswa kampus lain ya, bukan dari UMT, udah mahasiswa kampus lain, dia mau praktek, gitu, mau praktek beracara ya. Nah, ini jadi mahasiswa ini beli mobil ya, terus roda velgnya tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya, velgnya beda sama brosur gitu ya. Nah, dia sudah melakukan somasi ke dealer minta diganti dengan yang asli yang sesuai dengan brosur itu, tapi tidak digubris gitu ya. Sudah somasi sampai 2 kali, akhirnya dia mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, saya lupa tuh Jakarta Barat apa Jakarta Selatan gitu ya. Nah, itu dia lapor, Bu Nisa, saya udah benar belum ini surat gugatannya gitu kan. Kalau menurut syarat formil sudah betul, apalagi dia buatnya sangat hati-hati ya. Dia sudah sangat hati-hati lah. Ketika dia mau daftar berkas gugatan kan diperiksa dulu, dibilangnya nggak benar, nggak sesuai sama format gugatan. Gitu. Akhirnya dia perbaiki lagi kan, habis perbaiki lagi ke saya lagi. Saya bilang coba sama Bu Sri deh, ini kalau menurut saya udah benar gitu kan, kok dibilangnya salah. Mungkin ada yang terlewat dari saya bilang kan. Akhirnya ke dosen lain yang saya rekomendasikan itu Pak Busri. Pak Busri udah benar, udah maju sidang, gitu ya. Ketika daftar disalahin lagi, gitu. Nah, masih lapor, Bu, katanya gini, udah daripada kamu bolak-balik ke sini benerin surat gugatan, mending saya aja yang buatin, bayar 600, gitu ya. Nah itu nggak tahu tuh. Ini saya cuma sharing aja supaya ya mahasiswa jangan bikin sendirilah surat gugatan, gitu ya. Sekaligus